Saudara-saudaraku, bila kita jemaat Maranatha, harus perhatikan langkah-langkah kita, hidup kita. Semakin baik, saudaraku. Semua yang tidak berkenan kepada Tuhan semakin kita jauhkan. Kita dukung-mendukung, ya. Kita saling mendoakan. Jangan saling membenci. Jangan saling menjegal. Ini ada, ini jegal-jegalan, ini ada, ini banyak, saudaraku. Dia pun pendeta saya pikir asal sudah beres semua. Wah, ini ada jegal-jegalan ini. Apalagi kalau sudah rebutan apa? Urus bishop. Saya biarlah, yang penting melayani Tuhan lah. Haleluya. Biarlah ramai saudaraku, tapi ya itulah. Nah, ini saudara-saudaraku yang terkasih. Jadi yang penting kita harus mengerti bagaimana berkenan kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Tidak ada pemisah sehingga kita didengar oleh Tuhan. Orang bisa bertanya, apa maksud Tuhan? Kita bisa nerangin semua. Kita yang dekat itu yang bisa nerangin. Nah, termasuklah kalau saudara bersaksi, seperti Opung juga bersaksi. Semua kita bisa. Haleluya. Wah, ini saudara-saudaraku, ini bukan merendahkan pekerjaanmu di sana, tapi itu paling banyak itu. Tiap apa datang di bengkel-bengkel saudara itu. Nah, jangan cuma didiamin. Bersaksi, haleluya. Kalau dia bilang, aku potong lah ini, kamu kan orang baik, ya potong-potong situ, nanti Tuhan tambah lagi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan yang memberkati sudah. Nah, ini sudah ya. Jadi Tuhan pasti buka berkat. Semua itu Tuhan bisa pakai kita kalau kita dekat dengan Tuhan. Tapi kalau kita nggak dekat dengan Tuhan, lah mau ngomong Tuhan aja juga kita nggak suka. Lihat orang Kristen aja kita jadi bisa nggak suka. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, senang saudaraku. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan begitu baik bagi kita. Dia beri kesempatan bagi kita beribadah saat ini. Saya yakin setiap ibadah, kalau ada roh Tuhan, kalau ada firman Tuhan, kalau hati kita arahkan kepada Tuhan, maka dalam ibadah itu pasti tercurah berkat-berkat dari Tuhan. Berkat rohani, berkat jasmani. Semua kita harus yakin. Bapak-bapak, ibu-ibu yakin. Opung-opung yakin. Muda-mudi sesuai kebutuhannya yakin Tuhan berkati. Rohani jasmani yang sekolah mulai SMA sampai bimbingan, Tuhan pasti memberkati. Haleluya. Amin. Saya mau mengajak kita membaca firman Tuhan. Matius pasal yang keempat. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Bersama kita akan baca ini. Saya baca 18, saudara 19, nanti kita dua-dua bersama terakhir. Jadi biasanya kadang laki perempuan, ini sekarang saudara dan saya. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, dia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Saudara, Yesus berkata kepada mereka, mari
dijadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia, saudara. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus sedang berjalan dalam perahu. Yesus memanggil mereka bersama kita, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia, mengikuti Yesus. Siapa yang jeli? Berapa orang yang dipanggil Yesus pertama kali? Empat. Empat ya. Iya. Jadi dua bersaudara. Bapaknya nggak dipanggil. Yang dipanggil cuma anaknya. Bapaknya sudah tua. Itu jaga perahu aja. Jadi yang dipanggil cuma anaknya. Jadi yang dipanggil itu Petrus, Andreas, itu bersaudara dua. Baru bersaudara lagi Yakobus dan Yohanes. Nah, bersaudara juga. Saudara-saudaraku, dari awal Tuhan itu memilih itu sudah punya arti. Dan dari awal setiap kejadian itu sudah punya histori terdahulu lah. Ya, jadi ada pengalaman tersendiri. Saudara juga ada di sini, itu ada awalnya sudah. Tidak ada yang langsung begitu saja, tidak ada begitu. Jadi kita sudah punya pengalaman yang pertama. Jadi Tuhan itu juga tidak asal bertindak. Nah, kenapa 4? Karena ini semua nanti adalah fondasi menuju Yerusalem baru, kota 4 segi. Nah, ini saudara-saudara itu. Wahyu pasal yang ke-21, biar kita lihat ayat 16. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. 4 segi ada, saudaraku, artinya semuanya. Jadi panggilan itu mengarah harus ke Yerusalem baru. Ini siapakah yang dipanggil, dan saudaraku, apa permulaan latar belakang? Mengapa Yesus harus pergi ke danau, menyusur danau? Karena orang-orang di situ tidak ada orang yang malas. Itu kalau penangkap ikan, kalau malas nggak dapat apa-apa. Jadi orang-orang di sana adalah orang-orang yang suka kerja. Haleluya. Yang suka tidur-tidur, siapapun. Sekolah tidur. Tapi dia pintar. Betul enggak? Di rumah tidur melulu. Hei pemalas, pergi sekolah. Gurunya siapa? Semut. Nggak usah cari encik. Encik itu pasang dulu. Iya. Ini sudah itu. Jadi semua harus rajin. Haleluya. Harus aktivitas. Apalagi mau jadi Yesus, harus cekatan, harus suka giat, dan harus benar-benar punya satu kemauan, imajinasi yang baik. Istilahnya kalau kita lewat di situ kececer apa-apa, kalau orang yang
imajinasinya baik, dia nggak bakal lewat itu. Diberesin dulu. Amin. Ya, tapi kalau tukang malas, boro-boro badannya aja nggak bisa dibersihin. Nah, tapi kalau yang baik itu, saudaraku, makanya Yesus pergi menggusur Danau Galilea dan dia memanggil orang yang sedang bekerja. Haleluya. Semua harus ada kegiatan. Terlebih dalam Tuhan. Nah, hendaklah kamu memiliki roh yang tertulis di mana? Roma 12 ayat yang ke-11. Coba. Roma 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku, saya tidak mengatakan saya sudah baik, tapi saya boleh ingat, saya bukan orang malas saya. Nah, pertama saya meninggalkan kampung halaman, harus makan sendiri, cari sendiri, semuanya. Nah, kalau tidur apa yang dapat? Nanti bisa jadi preman lah, penjahat. Tapi saya nggak preman, nggak penjahat. Itu sebabnya apa saja saya kerjain. Dan sampai sekarang itu masih tetap terjadi. Umur saya 17 Agustus nanti 80 tahun. Masih terus energi. Sudah lihat mana saya kurang nyetir sendiri. Ya. Kalau Tuhan tolong sampai Tuhan panggil, harus terus berdikari. Karena firman Tuhan tidak mau orang yang ketergantungan, yang tidak dipakai, harus yang cekatan, harus yang rajin. Ini saudara-saudaraku. Makanya di Indonesia inilah paling santai manusia. Sadarnya kayak putus sulit. Coba lihat di Singapura. Begitu. Begitu saudaraku. Indonesia paling santai. Tapi kita harus karena firman Tuhan. Tidak boleh malas-malas. Harus giat terus. Sampai pengutung. Berapa kita pengutung di sini? Apapun Manuel, apapun Yasmin, apapun campur dulu. Mana lagi hukum kita ini? Yang lain belum ya? Ayo, yang lain kalau memang ada hukum kasih tahu dulu, biar saya jangan lupa. Iya. Jadi cuma berempat kita. Mana lagi? Oh iya, hukum terus. Mana lagi? Bulan sudah, hukum Manuela. Ya kan? Siapa? Vela. Ya, Vela. Salah dikit satu huruf. Bolehlah dapat 90. Iya. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Semangat! Milikilah roh yang menyala-nyala dalam Tuhan. Sampai Tuhan datang kita semangat. Iya. Mengapa demikian? Karena tiaranya harus begitu. Setelah kita menerima kasih karunia pemudusan darah Yesus, maka habis itu nanti akan masuk di koreksi. Aku tahu segala perbuatan. Haleluya. Jadi aku tahu berapa kali kamu tidur, bukan begitu.
Modom lagi, bentar modom lagi, pipik lagi. Tidur lagi, itu artinya merem lagi. Nah, jadi kita kita semua harus orang yang gizi. Dan badannya juga harus badan gizi. Dalam badan harus sehat. Tuhan berkati. Ini saudaraku. Jadi kita perhatikan, Yesus memilih murid. Ya, kalau dia pergi ke ini pinggir danau, itu cari orang kerja. Tapi di kota juga ada orang kerja. Kalau orang kerja itu paling sibuk itu adalah pemungut cukai, asal jangan pemungut cukai yang korupsi. Nah, itu juga otak semua jalan, tangan semua hitung duit, apa semua harus tulis semua. Jadi Tuhan memilih orang-orang yang suka bergerak. Sebabnya kita semua harus rajin-rajin. Remaja-remaja, amin. Mudah-mudahan. Haleluya. Tuhan memberkati, pasti dah. Nah, jadi kita sudah ada jalan untuk dipilih oleh Tuhan. Dan nanti dilengkapi, dipakai oleh Tuhan. Jadi berkat di mana saja pun kita boleh berada. Di pekerjaan, di mana bisa jadi berkat. Dimanapun kita berada, Tuhan bisa bikin kita jadi berkat. Mau jadi berkat? Haleluya. Amin. Saya juga. Sampai masa tua. Ya, Tuhan sanggup menolong kita. Tapi bagaimana bersaksi sampai masa tua tetap berbuah. Gemuk, sehat, dan berbuah. Mazmur berapa? 92. Leolah cari dulu 4 ayat terakhir. Ya. Demikian firman Tuhan, Mazmur 92 mulai 14. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelatanan Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Mana berbuah sampai masa tua? Ya. Sudah? Ayat 15. Oh ya, oke. Tuhan berkati. Saudara-saudaraku, ini harus benar-benar terjadi bagi kita semua. Dan semua pasti harus diberkati. Cuma ada kadang-kala perjalanan itu seperti orang sekolah. Nah, Tuhan pernah membiarkan terjadi paceklik karena terjadi panas, tidak pernah hujan. Nah, jadi ada di situ seorang yang Tuhan lihat bisa dibentuk, bisa dijadikan untuk menerima berkat. Seandainya janda Sarpati itu orang yang pelit dan tidak mau dibilangi, dia tidak akan pergi ke situ. Tapi tetap ada di dalam diri dari janda Sarpati ini, dia bisa. Jadi ibarat kalau firman itu adalah benih, dia adalah merupakan tanah yang baik. Ini saudaraku. Jadi makanya Tuhan itu bukan asal sembarangan. Semua udah ada teratur, surat-surat. Kalau kita semakin lihat rahasia firman, semua diatur oleh Tuhan. Makanya kita lihat tadi, nanti sampai dikoreksi, aku tahu segala perbuatan
orang yang ada di Yerusalem baru semua menerima sesuai dengan perbuatannya. Haleluya. Makanya hendaklah kau memiliki roh yang menyala-nyala dan layani Tuhan. Haleluya. Ini luar biasa. Dan kalau itu boleh terjadi, jangan khawatir. Apapun yang terjadi, Tuhan lebih berkuasa. Tuhan bisa atur semua perkara dunia ini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada ombak, tidak ada topan, tidak ada apa saja pun yang boleh menghalangi dia. Angin, topan, ombak, apa semua. Kalau Tuhan berkata, diam, tenang dan teduh, semua tenang dan teduh. Ini saudaraku. Tapi formulanya itu, itulah. Berani enggak? Ditempa dulu. Nah, jiwanya seperti janda Sarmat itu, ya. Kok dia Lukas pasal yang keempat banyak janda-janda di mana? Kita baca dulu ini Lukas 4 ayat 25. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Sama seperti tadi, banyak orang. Tapi Yesus pergi menemui 4 orang tadi. Sama. Karena ada latar belakang masing-masing itu. Jadi kita juga semua ini ya panggilan Tuhan ini. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Jadi 3,5 tahun. Haleluya. Cukup lama apa enggak? Enggak pernah hujan sama sekali. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri, tapi Elia diutus bukan kepada salah seorang. Nah ini, Elia diutus bukan kepada salah seorang, kecuali hanya satu, yaitu perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Kenapa? Tuhan tahu ada latar belakang yang baik di sana. Semoga kita semua ada tanah yang baik. Tuhan lihat, ini bisa aku jadikan terberkati dan jadi berkat. Biar semua jadi berkat dimanapun kita boleh berada. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Iya. Jadi pergi. Sewaktu sampai di situ, Elia berkata, apa yang kamu kerjakan di situ? Ibu, Inang. Sama kan? Nah, kalau nanti kalau jauhi boleh. Mbak, belum mbak. Sudah mbak. Karena mbak jadi teman mbak. Teman sama mbak. Ya, gak apa-apa. Nah, itu saudara-saudaraku. Dia bilang, aku lagi ngumpulkan ranting-ranting. Gak usah yang gede-gede. Karena juga sedikit yang mau di apa. Segenggam tepung, sedikit minyak. Nah, nanti kalau sudah saya olah, kami makan, kami mati. Itu kata dia. Nah, itu 1 Raja 17, gak usah kita baca kan. Nah, yang sudah berbuatlah begitu, tetapi ini berikan kepadaku. Saya kalau di dalam hal ini, seandainya saya mungkin aku nggak mau, nggak tidak. Lebih aja aku menderita pikir saya, tapi nggak boleh begitu. Perjalanan harus dilaksanakan, ujian harus dilaksanakan. Karena apa yang terberkati? Siapa yang menang, mereka akan terberkati. Semua. Ya. Kepada yang menang, kepada yang menang, kepada yang menang. Saudara-saudaraku, kekristenan kita harus mengerti. Jangan asal-asal begitu-begitu saja. Kita bukan asal Kristen-Kristen. Harus yang menang.
Bagaimana kita menang kalau nggak berjuang? Semua harus siap berjuang. Haleluya. Ya, jadi janda Sarfat ini, ya, dia tidak berkata, kejembangan kau. Kalau ini dijadikan ini jadi kata-kata bulian, udah bisa itu. Oh ini pendeta. Nah, punya perasaan. Masa janda cuma segenggam sedikit minyak. Tega banget. Bukan begitu. Tuhan itu begitu. Harus. Nah, yang buktinya perempuan janda Sarfat ini mau dia melakukan firman Tuhan. Dan dia menang. Tepung yang sedikit tidak habis, minyak yang sedikit tidak habis, itu semua sampai lewat semua masalah. Haleluya. Ini kemenangan, saudaraku. Ya, jadi kita ini sesuai bagaimana kita menurut firman, itu kemenangan kita, itu berkat kita. Biarpun ya bapak-bapak membilang kepada anak-anaknya kalau nggak menurut, nggak bisa. Karena dalam Matius pasal 4 ini, saudaraku, yang harus baik di sini, satu, harus baik hubungan antar bersaudara. Haleluya. Makanya dua-dua ini semua harus bersaudara-bersaudara. Petrus dengan saudaranya siapa? Andreas. Yakobus saudaranya Yohanes. Kok dia begitu ya? Bukan kebetulan, tidak. Harus baik bersaudara. Kalau lihat Tuhan lihat lewat di situ lagi berantem dua-dua, nggak jadi ya, katanya Tuhan. Tapi dia lihat akur. Amin. Harus baik sesama saudara. Nah, boleh salah saudaraku, itu termasuk itu dilihat Tuhan. Penilaian. Makanya kalau orang simpan pada-pada, pasu-pasu. Artinya, kalau tukang merentang, berkahnya jauh. Nggak tahu berapa kilometer. Iya. Tapi saudaraku, kalau kita berdamai, berkatnya. Nah, karena Tuhan akan mencurahkan berkat kepada orang yang bersehati, bersekutu, berdamai. Ini saudara-saudaraku. Baru harus kompak dengan orang tua. Hormati sebaik-baiknya. Amin, saudaraku. Sehati, dukung. Ini bukan asal bikin-bikin, saudara, firman ini. Saya juga lihat firman ini, heran saya. Saya kan belum tahu ini kemarin-kemarin. Saya baru pelajari. Rupanya begitu ya. Sampai 2 pasang kok sama, pikir saya. Jadi Petrus dengan saudaranya Andreas, Yohanes, Yakobus dengan saudaranya Yohanes, anak seorang bapak, anak seorang bapak. Nah, di situ sudah. Jadi secara orang tua, makanya orang Batak itu yang paling gampang dia tahu. Patik paling mau. Amin. Amin. Nah, itu secara jasmani. Kalau secara rohani, kompak sama gembala. Haleluya. Sehati, saudaraku. Sama seperti teokrasinya Tuhan. Allah memberikan firman kepada Yesus, itu Wahyu. Yesus memberikan kepada Yohanes dan memberikan juga kepada malaikat-malaikat, itu pelayan-pelayan di jemaat, baru kepada jemaat, baru kepada semua seluruh dunia. Haleluya, saudaraku. Nah, jadi itu kita harus ada turun
Nah, jangan ada tersumbat ini, tersambung tersumbat itu tersambung, saudara. Jangan ada sambungan. Sehati kita semua. Sehati dengan saudara, sehati dalam pengembalaan. Nanti berkat pasti turun, dipanggil oleh Tuhan. Ini bukan bikin-bikin firman ini. Saya juga lihat ini, wah, Tuhan terima kasih. Jadi bukan cuma yang dengar, aku juga berkata duluan. Ini saudaraku, saya lihat, baru saya lihat, ya ini menuju Yerusalem baru, tempat segini. Kok cuma 4 yang dipilih duluan? Makanya di atas Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Sekali berapa? 4. Ya, sekali Yesus lewat, tapi pertama dulu Petrus dengan Andreas, baru Yakobus dengan Yohanes. Nah, ini sudah. Tapi nanti ada lagi yang lebih istimewa di sini. Dari antara murid itu, yang paling dekat kepada Yesus adalah Yohanes. Makanya biarpun di sini ada Petrus yang lebih tua, yang lebih duluan, nanti kalau ada yang mau ditanya kepada Yesus, dia harus melalui Yohanes. Artinya yang lebih dekat kepada Tuhan. Haleluya. Ini kalau kita banyak dekat kepada Tuhan, Tuhan juga pakai kita. Ada kelebihan, ada istimewa. Haleluya, saudaraku. Itu nggak disuruh-suruh loh. Itu dari hati. Terus bersekutu dengan Tuhan. Terus dekat dengan Tuhan. Itu kita baca Yohanes 11 ayat berapa? 23 ya kemarin. Nah, boleh. Semua saudaraku sudah ditetapkan, ditulis oleh firman Tuhan. Oh iya, 13 ayat 23 ya. Coba deh. 13 ayat 23. ayat 23. Iya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Terus Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." ya. Jadi kalau ada yang mau ditanya, dihubungkan kepada Yesus, mereka yang paling dekat itu yang bisa menjawab. Jadi kalau jauh, biar dia bisa suara gede, nggak pakai begitu. Itu bukan syarat, saudaraku. Jadi harus benar-benar baik. Tanya dulu, suruh tanya dulu apa kata Yesus. Gitu, saudaraku. Jadi kita ini semua harus bisa menjawab siapapun dunia ini. Haleluya. Karena kita mau dekat kepada Tuhan. Jadi 4 orang itu masih tetap ada kemajuan. Sudah dipilih oleh Tuhan. Tapi mana yang paling dekat? Itu juga masih lebih ada pemakaian Tuhan. Ada berkat dari Tuhan. Ada perhatian khusus, saudaraku. Dijawab oleh Tuhan. Amin. Jadi biarpun orang-orang Kristen kalau nggak dekat dengan Tuhan, nggak dijawab oleh Tuhan. Apa yang menjauhkan? Bukannya telingaku yang kurang mendengar, tetapi dosa-dosamu. Itu sudah. Itu apa itu? Yesaya 59 ya. Satu udah baca ya, udah baca. Boleh. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Iya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu
dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Amin. Saudara-saudaraku, bila kita jemaat Maranatha, harus perhatikan langkah-langkah kita, hidup kita. Semakin baik, saudaraku. Semua yang tidak berkenan kepada Tuhan semakin kita jauhkan. Kita dukung-mendukung, ya. Kita saling mendoakan. Jangan saling membenci. Jangan saling menjegal. Ini ada, ini jegal-jegalan, ini ada, ini banyak, saudaraku. Dia Bu Pendeta Mendeta, saya pikir asal sudah beres semua. Wah, ini ada jegal-jegalan ini. Di mana-mana. Apalagi kalau sudah rebutan apa? Pengurus bisop. Dan saya biarlah yang penting melayani Tuhan lah. Haleluya. Biarlah situ. Ramai saudaraku. Tapi ya itulah. Nah, ini saudara-saudaraku yang terkasih. Jadi yang penting kita harus mengerti bagaimana berkenan kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Tidak ada pemisah sehingga kita didengar oleh Tuhan. Orang bisa bertanya, apa maksud Tuhan? Kita bisa nerangi semua. Kita yang dekat itu yang bisa nerangi. Nah, termasuklah kalau saudara bersaksi, seperti Opung juga bersaksi. Semua kita bisa. Haleluya. Wah, ini saudara-saudaraku, ini bukan merendahkan pekerjaanmu di sana, tapi itu paling banyak itu tiap apa datang di bengkel-bengkel saudara itu. Nah, jangan cuma didiamin. Bersaksi. Haleluya. Kalau dia nggak bilang, aku potong lah ini, kamu kan orang baik, ya potong-potong situ, nanti Tuhan tambah lagi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan yang memberkati sudah. Nah, ini sudah itu ya. Jadi Tuhan pasti juga berkat. Semua itu Tuhan bisa pakai kita kalau kita dekat dengan Tuhan. Tapi kalau kita nggak dekat dengan Tuhan, lah mau ngomong Tuhan aja juga kita nggak suka. Lihat orang Kristen aja kita jadi bisa nggak suka. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, senang saudaraku. Mulut kita nggak mau diam. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, Yesus Tuhan. Pada hari ini penghormatan kepadamu, ya Allah. Mulut kita juga penuh dengan kesaksian kebesaran Tuhan. Ini saudara-saudaraku, kalau kita dekat. Tapi kalau nggak dekat, boro-boro kita aja nggak mau. Ya, apalagi mau bersaksi. Biar Tuhan berkati kita, saudara-saudaraku. Jadi satu, orang-orang yang biasa suka roh yang menyala-nyala, suka bekerja. Ini saudara-saudaraku. Kalau saya lihat mereka itu ikut terus setia sampai akhir hidupnya, setia saudaraku. Ya, kalau kita jemaat, ya kalau kita bukan rasul, walaupun beda penyerahannya, tapi semua harus arahnya itu enggak beda, sama saudaraku arahnya. Porsinya saja yang tidak sama. Haleluya. Tapi semua harus setia, harus searah, harus rajin, tidak boleh malas saudara-saudaraku. Ya, jadi jemaat Maranatha harus kelihatan. Wah, nanti sampai muda-mudi, kalau kita nanti bisa bertemu dengan jemaat Maranatha, rajin-rajin dulu. Ada yang malas-malas, ya ini kan berkat Tuhan. Haleluya. Nah, ini saudara-saudaraku, sudah diolah, sudah dibentuk oleh firman, diberitahu oleh firman, selalu datang dari Allah Bapa kepada Yesus, dari Yesus kepada kita semuanya. Haleluya.
Ini turun teokrasi langsung dari sorga. Karena firman ini, saudaraku, adalah firman yang dari sorga. Dan firman ini tidak rekayasa. Kita tidak tafsir-tafsir. Hanya dibukakan. Karena lama kita baca-baca, tapi seringkali kita belum tahu. Itu orang ini. Kemarin sudah tahu nggak ini? Belum. Ya belum, aku juga. Sama. Ya. Tapi kalau kita udah baca gini, oh iya ya. Petrus bersama dengan Andreas. Yakobus bersama dengan Yohanes. Mereka sama-sama bekerja. Mereka sama-sama kompak. Mereka sama-sama mendengar kepada Bapak masing-masing. Ini saudaraku, itu harus itu terjadi. Karena ini nanti akan dikoreksi. Kalau tukang malas, nanti akan ada perkataan, aku tahu kau cuma tidur. Tapi di dalam kitab Wahyu kita sudah dengar berapa kali? Aku tahu pekerjamu 5 kali. 2 kali karena satu ada di tempat iblis, satu lagi di tempat penuh penderitaan atau kesusahan. Tapi yang 5, aku tahu segala pekerjaanmu. Jadi dikoreksi, saudara-saudaraku. Kita ini semua itu dikoreksi. Apa yang kita sudah buat, apa pelayanan kita. Tapi kalau kita rindu, saudaraku, tidak terlambat. Pelayan itu banyak, dunia ini lebar, asal mau bersaksi, saudaraku. Makanya bapak-bapak kita ini satu kemajuan, bukan senang kalau datang sana-sana sini-sini. Itu segala macam orang datang. Iya, cobalah ke tempat Pak ini, Pak hiburan, datang orang-orang bisa bersaksi. Manado 2-2 semua. Selamat. Itu berkat. Haleluya. Nanti datang orang, tapi kalau belum dimanfaatkan, nah makanya orang yang rajin itu langsung ngerti dia itu. Oh, Tuhan suruh ini bukan cuma ngantar duit, tapi dia juga ngantar nyawa biar diselamatkan. Itu bersaksi, saudaraku. Haleluya, Tuhan memberkati, saudaraku. Nah ini, jadi orang yang rajin dipanggil Tuhan untuk jadi muridnya. Orang yang mau bersih hati dipanggil oleh Tuhan untuk jadi muridnya. Orang yang mau suka menurut. Mereka itu 4 orang ini, saudaraku, sudah merupakan satu yang menjadi percontohan penurutannya kepada bapaknya masing-masing. Jadi kita juga, saudaraku, berkat kita, ya itulah sejauh mana kita menurut. Ya, jadi inilah saudara-saudaraku, hendaklah ya rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan, dan nanti kita di dalam kitab Wahyu pasti akan dikoreksi. Kita sudah sering membaca itu, Wahyu pasal yang kedua, ayat yang kedua. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Jadi aku tahu segala perbuatanmu. Aku tahu yang kedua 19.
Ya, 19. Itu dua itu beda karena dia tinggal satu di tempat ini, satu kesusahan. Jadi kalau aku tahu pekerjaanmu, langsung 19. Ya, aku tahu segala pekerjaanmu. Baru pasal 3 ayat yang ke-1, aku tahu segala pekerjaanmu. Nah, baru nanti pasal 3 ayat 8, aku tahu segala pekerjaanmu. Dan satu lagi jemaat di Laodikia ayat 15, aku tahu segala pekerjaanmu. Saudara-saudaraku, tinggal kita menghadap Tuhan. Kalau kita belum berbuat apa-apa, marilah kita bekerja. Karena sesuai perbuatannya dia akan menerima. Mari berserah kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.